Halo, selamat pagi para investor. Jumpa lagi bersama saya. Kali ini saya akan bahas tentang Elsa. Review singkat Elsa. Saya ingatkan dulu sebelumnya bahwa video ini adalah khusus saya buat untuk para investor yang belum sempat membaca aplikasinya ya. Jadi untuk para investor yang belum sempat membaca, yang sudah sempat membaca aplikasinya silahkan baca dan nggak perlu menonton video ini, di skip aja kalau sudah baca ya. Video ini khusus untuk yang belum baca, dan video ini bukan ajakan membeli. Segala risiko berada di tangan Anda ya. Saya lanjut saja. Review singkat Elsa. Elsa ini adalah perusahaan yang saat ini menurut PBV-nya masih sangat murah, dan sahamnya belum gerak. Nah, Elnusa ini hadir dalam industri energi dengan kesadaran bahwa industri ini merupakan salah satu pilar utama negara untuk terus meningkatkan pelayanan dan kualitas pekerjaan. Ini saya dapatkan dari websitenya ya. Nah, Elnusa ini tetap fokus pada pertumbuhan bisnis dan perusahaan dengan berbagi kondisi dan tantangan yang dinamis ya. Jadi perusahaan ini bergerak dalam bidang energi. Elsa ini memiliki beberapa anak perusahaan, diantaranya Elnusa Geoscience Indonesia, Elnusa Oilfield Service, PND PT Patra Nusa Data, PT Sigma Cipta Utama, PT Elnusa Fabrikasi Konstruksi, PT Elnusa Trans Samudra, dan ya lumayan cukup banyak juga anak perusahaannya. Nah, sebelum lanjut di video sederhana ini, saya mohon dukungan subscribe-nya karena subscribe adalah hal yang mudah bagi Anda namun sangat berarti bagi kami. Dan ingat juga tekan tombol loncengnya ya. Semoga video ini dengan dukungan Anda bisa lebih bermanfaat berikutnya dan bisa lebih informatif dari sebelum-sebelumnya. Sumber dari data-data ini salah satunya yaitu dari elnusa.co.id, dan jika para investor ingin melihat dalamannya Elnusa silakan kunjungi websitenya ya. Untuk laporan keuangannya salah satu sumbernya adalah di idx.co.id seperti biasa. Saya lanjut sektor dan sejarah. Jadi sektor Elnusa ini adalah berada di sektor energi dengan subsektor oil, gas, dan coal. Dia listing pertama kali di tahun 2008 ya. Dengan IPO price itu Rp400. Dengan IPO shares itu 1,46 miliar. Oke. Jadi IPO price-nya itu di harga 400 waktu tahun 2008. Saat video ini dibuat harganya 500-an. Masih dalam kondisi bawah ya, masih dalam kondisi merah. Lanjut ke komposisi pemegang sahamnya, yaitu 51%-nya itu dimiliki oleh PT Pertamina Hulu Energi dan 48%-nya itu dimiliki oleh publik ya, jadi cukup banyak juga share ke publiknya ya. Nah, mungkin ini juga sebabnya sahamnya masih sideways, belum gerak. Kepemilikan saham oleh komisaris dan direksinya tidak ada. Ini perlu diperhatikan ya para investor, tidak ada komisaris dan direksi yang memiliki saham perusahaan tempat dia bekerja. Komisaris utamanya Bapak Agus Prabowo, efektifnya per tanggal 3 Januari 2022 dari sisi manajemen ya. Dengan direktur utama Pak John Hisar Simamora. Komisaris independennya ada dua, Pak Luciaga Levi Susila dan Pak Anis Baridwan. Oke. Faktor kunci yang perlu diperhatikan adalah earning per share-nya, EPS-nya. Dari tahun 2018 ke tahun 2021, EPS-nya menurun terus dari 2018 38 sampai ke 2021 itu 15 EPS-nya.
sangat tidak perform ya. Data ini saya ambil tanggal 31 Desember 2021 efektifnya. Itu penjualannya 8T. Wah. Bayangkan bagaimana susahnya membuat perusahaan dengan penjualan 8T ya para investor. Dengan aset 7,23 triliun. Operating profitnya itu 315 miliar. Net profitnya 108 miliar. Kita lihat dari valuasinya sekarang ya. PBVR-nya perusahaan ini itu di angka 0,55, masih di bawah 1 ya. Masih di bawah 1. Dengan PER-nya 19,2 kali. Kita lihat lagi data net profit margin-nya 1,34 dan operating profit margin-nya 3,87. Wah, tidak memuaskan ya. Kurang memuaskan. Kita lihat lagi dari data dari aplikasi lain, itu PBV-nya juga sama 0,55, jadi valid. Net profit margin-nya juga sama, gross profit margin-nya berbeda. Ini operating profit margin-nya sama 3,87% menurut aplikasi lain ya. Jadi bisa dikatakan valid datanya. BVPS-nya, book value per share-nya, nilai bukunya yaitu 517,44. 517,44 book value per share-nya. Ini dari current ratio-nya 173 dengan DER-nya 92%. Wah, DER-nya tinggi ya, 92%. Dividend yield-nya 3,58%. Kecil juga ya. Kita lanjut ke grafik 3 bulanan, ke teknikal ya. 3 bulanannya masih menunjukkan belum adanya pantulan di terakhir, belum ada pantulan di Mei ya. Masih sideways. Sedangkan grafik 1 tahunannya juga masih menunjukkan sideways ya, belum gerak nih, bahkan downtrend. Grafik 1 tahunannya perlu dipertimbangkan ya para investor sebelum Anda masuk. Saat ini saat video ini dibuat harganya 286. Tadi BVPR-nya di harga 400 ya. Data historisnya yaitu ini PBV-nya dari tahun 2015 sampai tahun 2021, rata-rata PBV-nya itu tertinggi itu 1,07 di tahun 2016. Dan terendah di 0,56 di tahun 2021. Wah, ini terendah di tahun lalu ya. Data BVPS-nya itu tertinggi di harga 517 ya, di tahun ini dia tertinggi. Dan harga saham tertingginya itu pernah di 420. Tapi kalau kita lihat dari grafik 1 tahunannya dia pernah di angka 356. Ya, belum pernah nembus di atas 1000. Itu dari data historisnya. Dividennya dia dari tahun 2019, 2020, 2021 rutin membagikan dividen ya, sebelumnya nggak pernah. Baik, segitu saja informasi dari saya, semoga bisa bermanfaat. Sekali lagi mohon dukungannya dengan subscribe dan menekan tombol lonceng. Sumber dari berita ini adalah aplikasi Ajaib dan sumber websitenya Elnusa ya, maaf itu salah ketik ya. Sumbernya elnusa.co.id, tadi sudah saya sebutkan di depan. Oke para investor, semoga bermanfaat. Salam investasi.